Hari ini kita semua akan belajar mengenal diri sebagai seorang anak. Kita semua punya ayah, punya ibu. Kita semua di kelas 3A memiliki seorang pahlawan, 2 malaikat yang diturunkan oleh Allah, ibumu dan ayahmu. Walaupun di sini ada temanmu yang ibunya tidak ada, sudah meninggal, ataupun ayahnya sudah meninggal lebih dulu, namun tetaplah kuat adik-adik semuanya. Hari ini Bapak akan fokus memberikan pembelajaran bagaimana seorang anak harus bisa memahami makna perjuangan orang tua, memahami betapa rela dan ikhlasnya ibumu kepada dirimu, betapa rela ikhlasnya berjuang ayahmu untuk kamu supaya jadi anak yang soleh dan soleha. Adik-adik semuanya, di setiap helaian waktu yang berlalu, dulu ingat enggak sebelum kamu dilahirkan, dulu ada sosok yang diam-diam mengorbankan dirinya, mengorbankan tubuh raganya, jiwanya untuk adik-adik, untuk kita semua. Siapakah sosok itu? Ya, sosok itu yang mungkin sekarang mukanya sudah keriput, lesu, penuh kelelahan. Mukanya penuh dengan raut muka yang kecapean, penuh perjuangan mencari nafkah, mencari uang untuk kita semua. Dulu orang tua melahirkan kita menjadi pelindung pertama saat kita hadir lahir di dunia. Mereka dalam senyumnya menyembunyikan rasa letih. Ibu melahirkan kita semua, luar biasa perjuangannya itu antara kehidupan dan kematian. Ya, banyak yang melahirkan ibunya tetap hidup, tapi ada juga yang ibu melahirkan anak tapi ibunya wafat, ibunya meninggal, ibunya tidak bisa melihat anaknya, ibunya nggak bisa melihat malaikat kecil yang dilahirkan untuk membahagiakan ibunya yang lahir dari rahimnya sendiri. Beruntung kalian, beruntung sekali punya ibu yang sekarang masih hidup. Mungkin orang Munjul Pesantren masih tahu ada Abror yang ibunya melahirkan Abror. Abrornya lahir, ibunya wafat. Mungkin ada juga di desa kalian yang melahirkan, tapi ibunya nggak tahu. Ibunya sakit, lalu meninggal, anaknya hidup tanpa ibunya. Ibu yang melahirkan kamu dengan perjuangan antara kematian dan kehidupan, melihat kamu waktu masih bayi lahir. Kamu lahir, ayah kamu ngadanin kamu waktu masih bayi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu bayi kamu yang sudah diadanin sama ayah kamu, ibu kamu yang habis capek-capek ngelahirin, lihat kamu tuh senyum sekali, seneng sekali. Lihat kamu tuh sangat bahagia. Padahal ibu melahirkan kamu
dengan penuh kesusahan, penuh perjuangan, keikhlasan dan ketabahan. Ya. Kamu bayangkan waktu ibu mengandung kamu, itu beratnya luar biasa di perut. Ibu bawa kandungan kamu di dalam perut ibu bagaikan bawa gas LPG. Gas LPG 3 kilo, lalu ditaruh di perutnya ibu, dibawa selama 9 bulan. Kebayang tidak? Kebayang tidak? Luar biasa sekali. Ya, sok pipi. Bayangkan, yang mau pipis angkat tangan bilang. Lalu ibu selama 9 bulan sabar sekali. Ibunya Rafa, ibunya Hisam, Azmi, semuanya. Bayangkan, pernah enggak bawa gas 3 kilo. Gas 3 kilo itu berat. Lalu gas 3 kilo kamu praktekin, kamu ikat di perut kamu. Lalu kamu tidur pakai gas 3 kilo. Kamu mau ke WC, gas 3 kilo yang diikat di perut kamu, kamu bawa. Gas 3 kilo yang kamu ikat di perut kamu, kamu bawa jalan kaki. Kamu bawa ke sekolah. Ah, itu perjuangan ibu kamu dulu, kamu saat di kandungan ibu. Perjuangan ibu kamu dulu saat mengandung diri kamu, nak. Saat mengandung, membawa kandungan bayi kamu. Lalu pas saat mau melahirkan, taruhannya nyawa, taruhannya mati. Lalu banyak sekali kenangan-kenangan indah. Ibu mengasuh anak, melihat kamu baru bercandain ciluk, lalu kamu ketawa. Masih bayi sudah bisa diajak ketawa, ibu senang sekali. Sederhana sekali, sangat sederhana. Ibu bisa bahagia cuman gara-gara sederhana. Kamu bisa ketawa waktu bayi. Tapi kamu nggak tahu, selama kamu bayi, ibu menanggung banyak susah, banyak perjuangan yang ibu tutupin. Bahkan ibu menanggung, menutupi semua yang susah-susah itu dengan keceriaan, kegembiraan. Tahu nggak? Ibu pernah jam 2 malam kamu waktu bayi. Kamu masih bayi, ibu belum tidur. Habis nungguin nemenin kamu supaya cepet tidur. Baru aja jam 1:30 kamu tidur. Ibu kamu tidur. Jam 2 kamu bangun lagi. Kamu mewek lagi jam 2 malam waktu bayi. Ibu kira-kira capeknya luar biasa itu, luar biasa capeknya. Belum tidur, belum lagi mendekati subuh. Ibu harus siap-siap bikin sarapan buat ayah, buat berangkat kerja, kamu dimandiin. Luar biasa. Jadi kita sebagai anak harus sangat kasihan kepada ibu. Betul sekali apa yang dikatakan judul lagu tentang ibu yang diciptakan Aiman. Bahwa ibu itu berkorban. Ibu itu penuh pengorbanan. Walaupun seorang ibu itu sebenarnya sudah banyak kepedihan, sudah banyak pengorbanannya. Nah, adik-adik semuanya, ibu itu akan mengurus kalian dengan ikhlas, dengan cinta, dengan kasih sayang sampai kamu dewasa. Nanti kamu SMA, MTS, SMK, MA, ibu akan selalu mendampingi kamu, akan memberikan uang jajan kepada kamu, kasih sayang kepada kamu, memberikan sarapan kepada kamu.
Tapi sudahkah kita sebagai anak memberikan kebahagiaan guru satu saja, memberikan kebahagiaan orang tua? Misal orang tuamu bilang, "Nak, ngaji, nak. Ibu mau kamu ngaji. Ibu mau kamu jadi anak soleh, bisa baca Quran. Ayo nak ngaji, jangan susah, jangan bandel." Apa yang kamu lakukan? Marah. Ibu nggak ngerti, saya lagi main game. Saya nggak mau ngaji. Saya malas ngajinya. Kira-kira sakit enggak, hancur enggak orang tuanya? Ibunya nangis enggak di hatinya? Lihat anaknya kok bandel, kok ngelawan sama orang tua. Disuruh ngaji, disuruh belajar, ayo berangkat sekolah, nak. Kamu berangkat sekolah, jangan males. Kamu ngelawan orang tua. Nanti dulu mama, baru 6:30. Belum mandi, gak usah berangkat, capek. Bayangin, kamu gak tahu diri, gak tahu malu. Ibu kamu lebih banyak pengorbanannya. Ibu kamu bahkan sempat antara hidup dan mati ketika kamu dilahirkan. Sampai-sampai ibu tuh sering sekali setiap hari memaafkan kamu. Walaupun kamu susah untuk mandi, susah untuk makan, susah untuk diatur, ibu tetap sabar. Ibu tetap cinta sama kamu. Bahkan ibu tidak mengusir diri kamu. Kamu gak diusir sama ibu walaupun bandel, walaupun kamu nakal, walaupun kamu gak nurut sama ibu, ibu tetap cinta, ibu tetap sayang. Yang jadi pertanyaannya, kamu yang bandel, masa mau gak berubah sama ibu yang taunya luar biasa berjuang untuk kita? Ibu berjuang mati-matian, ikhlas, ridho, mencintai, membimbing, mendidik kita. Kamu nggak tahu ibu susah payah cari uang, ayah susah payah cari uang. Kamu nggak tahu. Kamu mintanya mama jajan, mama minta duit, mama minta beli itu, beli ini. Mamanya bilang, ayah lagi nggak punya duit, ayah lagi nggak ada duit, nanti lagi maksa. Enggak, pokoknya saya harus beli. Mama minta duit. Itukah yang disebut anak soleh? Itukah yang disebut anak surga? Apa nanti anak-anak yang seperti itu masuk surga? Enggak. Anak yang begitu masuk neraka. Anak yang gak nurut sama orang tua disiksa sama Allah, dibakar sama Allah. Anak yang gak nurut sama ayah ibunya, bahkan nanti di neraka akan dipecut pakai pecut api neraka, akan dipecut dengan pecutan yang dari baraknya api di neraka, lalu disepretkan kepada manusia tersebut. Sekarang kita memahami sebagai anak. Maukah kita berubah kepada ibu dan ayah? Maukah kita berubah kepada ibu dan ayah? Maukah kita menjadi anak yang soleh solehah? Maukah kita belajar apapun yang diperintahkan oleh orang tua selagi itu tidak melanggar perintah Allah, tidak melanggar syariat, kita jalankan. Nah, ayo berangkat sholat. Kita jawab, siap mama.
Nah, berangkat sekolah, siap mama. Nah, jangan banyak jajan mama, uangnya tinggal 5.000, sisakan 3.000 buat besok. Siap mama. Bisakah seperti itu? Bisakah enggak? Jangan hanya bisanya nangis untuk minta uang jajan. Siapa yang mau BAB kencing? Mau kencing? Sok merem, yang udah melek merem lagi. Yang udah melek merem lagi. Yang udah melek merem lagi. Belajar. Jangan sampai hati ibu, hati ayah, jangan sampai kita iris hati mereka. Kalau kita jadi anak durhaka, anak yang mengecewakan orang tua, walaupun ayah ibu kita nggak menangis, tapi hati mereka tuh menangis. Hati mereka tuh menangis, merem. Hati mereka tuh menangis. Walaupun kamu badeg, nakal, badung, tidak nurut sama ayah, tidak ibu, sama ibu tidak nurut sama ayah, iya mereka tidak menangis di matanya, tapi menangis di hatinya. Seperti halnya hati yang dihiris oleh pisau yang tajam, hati yang disayap oleh silet yang tajam. Rasanya perih sekali, rasanya sakit. Kamu pernah sakit hati sama teman kan? Kamu pernah sakit hati sama teman, sama sahabat kan? Rasanya perih. Tapi orang tua yang kecewa sama anaknya lebih perih sekali. Kenapa? Ini anak keluar dari rahim ibu. Ini anak-anak ibu kok ngelawan sama ibu. Ini anak-anak bapak. Ini orang tuanya saya sendiri kok ngelawan sama bapak. Kira-kira ayah kamu kalau lihat kamu bandel, kamu gak nurut, kamu gak mau melakukan perintah ayah ibu, kira-kira sakit tidak orang tuanya? Sakit sekali. Sakit, nak. Makanya ayo, apa saja yang diperintahkan ibumu, ayahmu, semuanya itu pasti karena kebaikan. Belajar. Walaupun capek, Pak. Bapak mata apal. Saya disuruh sama ibu suruh ke warung. Pak, suruh beli ini cabai, bawang. Itu tuh capek, Bapak males. Bapak mah nggak tahu Pak Dila mah. Iya, Bapak tahu itu males. Tapi walaupun itu males, cobalah berjuang. Anis kah? Hisham kah? Aska kah? Kalau disuruh ibu jangan males. Misalnya ibu mau bilang, nah Anis, nah Hisham, adek Aska, tolongin mama. Nih beliin sabrang, tomat ke warung. Walaupun kamu males, kamu lagi main HP, kamu jangan berani bikin sakit hati orang tua. Siap mama. Nanti main HP-nya apa Anis lanjutin. Kalau udah selesai beli warung, yang penting mama seneng. Gitu. Sama juga Ipat, Aska, semuanya, Afa, Livi, dan Niswa, semuanya, Marwah. Kalau disuruh sama orang tua, jangan sekali-kali kamu melawan bentak orang tua. Gak mau. Saya lagi main HP, gak mau ke warung, capek, mama aja. Jangan begitu, nak. Itu namanya ciri-ciri orang yang durhaka kepada orang tua.
Orang yang durhaka kepada orang tua pasti akan masuk neraka. Udah Salman diem, belajar tenang. Belajar tenang. Mau di sini yang lewat hewan, singa, udah biarin. Ya. Dah, sekarang hitungan 3, Bapak minta tenang. Yang tadinya habis nangis, turunkan nangisnya, lalu redup. Yang tadi matanya sudah melek, dibuka. Yang tadi matanya melek, dibuka. Ayo, dibuka matanya, dibuka. Dibuka. Sekarang lihat ke Bapak. Lihat ke Bapak. Lihat ke Bapak. Ibu itu luar biasa capeknya. Ya. Kita bawa gas 3 kg, tempelin sini. Ya, lihat ke Bapak. Bawa gas 3 kg, tempelin kamu di perut, diikat sampai 9 bulan. 9 bulan kamu bawa gas 3 kg terus. Coba praktek. Ayo, praktek. Bawa gas 3 kilo, diikat, ya, atau pakai semangka. Semangka 3 kilo kamu ikat di perut. 9 bulan kamu hidup bersama semangka yang 3 kilo itu. Kamu mau duduk, susah apa gampang? Susah enggak? Kalau kamu hidup semangka, sambil bawa semangka, hisam nih, ambil semangka 3 kilo, diikat. Terus 9 bulan hisam mainnya sama semangka terus. Mau tidur bawa semangkanya, mau duduk semangkanya jangan dilepas, mau ke WC jangan dilepas. Siapa aja, kira-kira capek enggak? Mau ngising begini enggak, ininya mau BAB, semangkanya berat sekali. Mau tidur berat sekali. Belum lagi kalau si bayinya nendang-nendang. Kadang kamu waktu di perut nih nendang-nendang, nonjok-nonjok, betul nggak? Capek nggak berarti ibu? Udah capek 9 bulan ngandung kayak gitu. Mau tidur capek, mau berdiri susah, mau duduk susah, lari apalagi. Kalau lari bahkan bisa keguguran. Akhirnya bayinya mati dalam kandungan. Ya, paling jalan kaki aja kalau olahraga, jalan kaki. Belum lagi kalau ibunya misalnya ke rumah sakit. Wah, itu capek lagi. Diperiksa dan sebagainya. Itu baru 9 bulan berkandung. Luar biasa. Capeknya, luar biasa berjuang, ikhlas, penuh perjuangan ayah ibu. Ayahnya berjuang untuk apa? Cari uang buat ibunya, buat istrinya yang mengandung. Ibunya berjuang buat anaknya. Lalu pas mau lahiran, antara kehidupan dan kematian. Banyak enggak yang ibunya melahirkan, anaknya hidup, ibunya meninggal? Banyak. Di Munjul Pesantren ada enggak? Ada. Anaknya lahir hidup, emaknya udah meninggal pas melahirkan. Jadi luar biasa. Melahirkan itu sangat-sangat menyakitkan. Pak, ada juga Pak yang menyakitkan. Apa? Saya Pak disunat Pak. Disunat itu nggak sampai mati. Disunat itu nggak ada. Misalnya Aska disunat umur 1 tahun meninggal dunia. Nggak ada. Ada juga orang disunat tuh paling baret atau berdarah dikit. Orang lahiran itu bisa mati. Mengerikan sekali. Ya. Jadi perjuangan ibu tuh udah capeknya luar biasa kalau dihitung. Udah sangat luar biasa. Ya. Jadi kalau disuruh sama ibu, jangan berani bantah. Misalnya, nak ngaji. Jangan ngelawan. Ya mama. Tapi Pak, kalau ngaji nanti sayanya nggak bisa baca Quran. Sayanya nggak bisa baca Iqra. Nanti malu sama temen. Bodoh ting. Bodoh amat. Kamu mau nggak bisa baca, mau apa? Yang penting saya nggak mau hati ibu saya terhiris oleh pedang yang keluar dari lisan saya. Apa? Nggak mau. Itu bagaikan
pedang yang keluar dari mulut kamu lalu diiriskan oleh hati ibunya. Gimana rasa hatinya ibu? Nangis, marah, kecewa. Nah, gimana sih? Kok disuruh ngaji, disuruh sekolah, suruh belajar, ngelawan sama ibu? Berarti lisannya itu bagaikan pedang. Lisannya itu bagaikan silet. Pernah mainan silet? Tajam enggak? Tajam enggak silet? Silet tajam. Ya, sok masuk ke situ. Nanti dalam ada kamar mandi. Tajam sekali silet tuh. Kamu kalau ngelawan sama orang tua sambil berkata-kata nggak mau atau bilang misal ya Anis tidur aja tuh itu ibarat pedang ya, nggak nurut, ibarat pedang, lalu pedang tersebut menyayat hati ibu. Tidur nak, lagi main HP nanti lagi. Akhirnya ibunya masuk kecewa, udahlah anaknya nggak nurut, dia sok. Yang kayak gitu tuh bikin capek orang tua. Yang kayak gitu tuh bikin orang tua di hatinya bisa nangis. Mau pipis dah, sok ke rumah kamu. Mau pipis kan, rumah kamu kan deket. Mau pipis, sok. Mau pipis lagi siapa? Ya paham ya? Ya Hisam ya, sekarang mau nggak kalau disuruh sama ibu mengaji? Jangan nggak mau, kasihan. Ya Anis, kalau Hisam nggak mau ngaji, kasihan. Yang kasihan tuh Anisnya apa Hisamnya? Kasihan Hisam. Hisam kalau nggak mau ngaji, nggak nurut sama orang tua. Yang kasihan bapak apa Hisam? Hisam. Sama Askar, Rafa, Salman lagi, ataupun siapa aja, ya semuanya di sini anak-anak. Kalau nggak mau disuruh ngaji, ibu tuh keder bakalan. Duh, anak saya kok nggak mau ngaji. Duh, anak saya kok susah ngaji. Pak, saya mau berubah. Ya gimana caranya? Ya caranya sekarang kalau disuruh ibu harus belajar nurut. Tapi Pak lagi main game, Pak. Itu. Lagi main game disuruh mama. Gimana Pak Dila? Ya udah gamenya ditaruh. Nanti AFK. Nanti dihukum. Ya udah nggak apa-apa, daripada dihukum di neraka masih mending dihukum sama HP apa dihukum sama Allah. Paham nggak? Kan kadang kalau lagi main game ditinggalin dapat ini kan dihukuman ya, diskor ya, AFK gitu ya. Kalau Mobile Legend ya, atau turun rank, masih mending dihukum turun rank apa nanti dihukum dicatat di Allahnya dapat dosa sebagai anak durhaka. Iya, masih mending dihukum Allah apa dihukum ini HP? Dihukum HP. Iya, dihukum HP. Gampang. Iya. Iya, sekarang iya Pak, saya belum dapat hukuman Allah. Nanti kalau mati masuk kubur baru ngerasain alam kubur. Ya sekarang sih belum. Nanti ada alam kubur. Dulu ada alam ruh. Alam ruh tuh di mana sih? Di alam ajali akhirat. Di alam ruh tuh kita dipanggil. Lalu suruh syahadat. Setelah syahadat ditiupin di kandungan emak. Ditiupin. Akhirnya umur 4 bulan kandungan ibumu mulai ada nyawanya. Umur 7 bulan mulai sempurna tuh. Udah bisa nonjok-nonjok. Kadang ibu lagi diem, perut ibu ditonjok. Tuh tendang. Sakit itu. Ya Salman ya. Coba bayangin Salman. Salman waktu bayi di kandungan beratnya berapa? 30. Tuh. Berat berarti. Waktu kandungan luar biasa. Berarti mama tuh kayaknya lebih berat Salman.
Mungkin kalau Aska, Rafa, mamanya waktu ngandung nggak berat-berat sekali seperti Salman. Ya kan Rafa sama Aska beratnya berapa? Ya maksudnya sama Salman beratan siapa? Ya bukan Salman. Gendong Salman, Pak. Oh iya, luar biasa. Berat nggak gendong Salman? Lumayan. Lumayan. Kalau gendong Rafa beratan siapa? Beratan bisa. Iya. Tuh, beda. Itu mah dilempar aja udah dia kira. Tuh Zaki, kebayang nggak mama kamu? Kamu sekarang beratnya berapa? Dulu mama kamu ngandung berapa kilo? 200. Kalau kamu praktek coba cari, ya semangka atau apa, atau bantal yang beratnya 3 kilo diikat terus. Segede. Zaki. Luar biasa capeknya. Gitu. 9 bulan yuk coba belajar diikat, ya 3 kilo. Diikat, mau tidur dibawa, mau ke WC dibawa, capek. Luar biasa mama itu ya. Iya capek. Udah ya Niswah ya. Yang penting Niswah mau berubah ke depan. Niswah siap jadi anak yang solehah. Niswah udah solehah, tapi ke depan lebih baik lagi ya, lebih bagus lagi. Ayo siapa lagi yang mau kencing? Ayo sekarang boleh istirahat. Nanti masuk laginya jam. Ya, jam 10 masuk lagi. Ayo. Ayo sok boleh istirahat. Nih. Mau kemana? Belajar laginya di sini lagi. Nggak di kelas. Taruh aja tasnya di sini. Nggak di kelas. Nih, Bapak nitip. Yang mau nabung silakan kesini kumpulin. Bapak mau nyuruh. Siapa yang mau disuruh? Ya, udah beli es teh 2.000, 3.000 es teh ya. Beli es teh ya. Yang 3.000. Iya, bapaknya nggak ngasih duit, nggak apa-apa kan? Pas yang mana? Bapaknya pas, yang pas di sini. Pas di mana Pak? Laki-laki. Pak. Lapar. Mau makan dulu? Pak. Oh, boleh. Yang pas di mana Pak? Niswa mau beliin apa namanya? Yang 5.000 tuh apa sih, jajanan apa? Apa? Gak ada. Yang 5.000 Pak. Ada baso. Jangan sama. Buah ada yang jualan buah-buahan gak sih? Rujak buah. Lagi itu kemarin mah ada. Ngecek aja dulu. Apa ini aku kalau nggak ada? Pak yang pas di sini. Beli apa ya? Somai ada gak yang jual somai? Mang Warkin. Udah nih 5.000. 1.000-nya barengan dah. Beli somai 5.000. Gak usah 1.000-nya kasih. Ya udah. Pas. Iya istirahat. Zaki. Nanti balik laginya di sini, belajarnya di sini. Apa mau baliknya ke kelas? Di sini. Nanti kalau pulang ngojek juga ke sana ya. Mama kalau nungguin. Itu udah mulai tak? Udah selesai? Belum selesai?